ngekirim duit ke orang udah 30 juta, total mungkin ada 100 juta lebih gitu. Cara untuk kita bisa tuh nge-spot, nah ini nih orang ini penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sharing nih guys. Banyak teman-teman yang nanya sama aku mengenai gimana caranya ngetahui aku tuh sekarang kena tipu sama agensi, aku disuruh bayar, aku tuh stepnya seperti ini mau pergi ke luar negeri. Nah, aku coba nge-research, aku coba baca-baca kayak reference, ada di YouTube juga, ada di mana gitu. Nah, jadi ada beberapa cara guys untuk mengetahui teman-teman itu sekarang lagi ditipu, dan sebenarnya jangan ngelanjutin lagi tuh dengan proses dengan orang itu atau dengan agensi itu atau dengan kerjaan itu, karena teman-teman itu ditipu. Yang nanyain di Facebook atau di Instagram, "Bang, aku sekarang udah kirim duit ke orang udah 30 juta." Terus ada juga lagi yang cerita, "Aku udah kirim duit sama orang itu, agensi itu udah 40 juta, ada yang 30 juta." Nah, ini yang baru-baru aja udah ngomong ke aku, ada yang dia itu udah ngirim lagi duit kira-kira udah berapa katanya, udah 20 juta. Jadi semuanya itu guys udah aku hitung semuanya, jadi total mungkin ada 100 juta lebih gitu yang baru nge-report ke aku, yang baru ngomong ke aku. Aku mau ngasih tahu guys, ada step-step cara untuk kita bisa tuh nge-spot. Nah, ini nih orang ini penipuan. Nah, ini rata-rata untuk kerja-kerjaan yang keluar negeri nih rata-rata. Kalau di dalam negeri itu mungkin teman-teman gampang banget cara nge-spotnya ya. Ini kerjaan bener atau enggak, ataupun teman-teman itu agensinya itu ada di Indonesia, ini gampang banget cara ngelihatnya. Teman-teman itu tinggal tahu aja siapa yang udah pernah bekerja sama dia. Itu untuk agensi yang ada di Indonesia, ataupun teman-teman itu dapat job offer yang ada di Indonesia. Jadi tahu langsung kan, gampang. Siapa yang udah pernah kerja sama dia, beneran nggak sih nih agensinya ini bisa salurin kita kerjaan seperti itu. Jadi harus tahu dulu siapa yang udah experience di sana gitu. Jadi jangan teman-teman itu langsung ngambil, dia minta macem-macem lah persyaratannya gitu. Jadi lihat experience orang. Nah, sekarang yang aku mau bahas yang suka penipuan itu adalah yang pekerjaan di luar negeri, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di mana aja, dan rata-rata pekerjaannya itu offernya itu langsung dari luar negeri. Cara ngespotnya teman-teman tuh sebenarnya harus nge-research. Satu caranya itu adalah rata-rata orang yang mau menipu kita itu, dia offer kerjanya itu dia bilang ini, wah kita nih open position nih immediately, jadi kita itu butuh keluar negeri itu secara cepat. Jadi teman-teman itu nggak pakai interview, cuman kita lewat email, terus teman-teman itu kasih biodata segala macem. Pokoknya dia tuh minta segala sesuatu tuh cepet dan instan gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu di situ itu tuh pasti ada sesuatu yang aneh gitu. Sebenarnya suatu perusahaan atau suatu agensi untuk bisa mendapatkan kita itu, dia itu sebenarnya itu kan investasi gitu kan. Sama kayak teman-teman itu kalau mau beli rumah, nggak mau kan yang cepet-cepet, ayo cepet. Jadi teman-teman itu harus nge-research ini bener-bener rumahnya itu bagus atau enggak. Teman terus ketemu, terus teman tuh harus interview dulu. Terus untuk nge-spot yang kedua bro, biasanya orangnya itu nggak nipu-nipu gitu, dia itu ngekirim email tuh kayak massive banyak gitu, dan dia itu nggak ngasih tahu namanya si bro sana, atau misalnya halo Bayu, halo siapa gitu. Jadi dia itu cuman punya emailnya itu email template doang yang udah dia itu set untuk ngirim ke semua orang. Masa orang mau cari kerjaan, nama kita aja dia nggak tahu, manggil kita cuman kayak hi doang, kan kayak aneh gitu bro. Orang mau nyari kerjaan, mau nge-hire si bro, tapi manggil nama si bro aja orang itu ini gitu, nggak tahu gitu. Kayaknya aneh kan, nggak mungkin kan. Nah, terus yang ketiga, biasanya email-email yang dikirim itu tuh yang dari yang nggak profesional email gitu, atau bukan email perusahaan. Jadi kalau teman-teman dapat pekerjaan dari email seperti Yahoo atau Google atau yang email-email yang gratisan gitu, biasanya penipuan gitu. Untuk invest email doang, masa dia nggak bisa? Aneh kan? Spot yang keempat, coba tanyain dia itu websitenya apa. Nah, sekarang semuanya bro macam-macam aja, mau online shop aja udah pakai website sekarang. Orang pribadi pakai website. Terus masa perusahaan yang mau nge-hire nggak ada websitenya? Pakai website itu udah sangat lumrah sekali sekarang. Anak-anak kecil aja sekarang udah punya website. Terus juga orang jualan-jualan makanan bayi, popok-popok bayi udah pakai website sekarang bro. Dan
Harus tahu juga websitenya itu harus website yang profesional bro. Kalau teman-teman itu nge-spot kayak website yang abal-abal gitu, kayak misalnya website gratisan kayak .blogspot, .wordpress ataupun apapun, itu pasti aneh, itu adalah penipuan bro. Teman-teman kan bisa ngeliat tuh kalau misalnya masuk ke website, browsernya di pojok atas gitu ada HTTP, ada yang HTTPS, ada yang HTTP. Nah, kalau yang buat yang HTTPS, yang S gitu bro, itu artinya adalah websitenya secure. Teman-teman itu bisa agak lega karena kemungkinan itu tuh bener. Kalau cuman HTTP doang bro, itu kemungkinan itu cuma website abal-abal doang, karena dia nggak masang sistem security di website itu. Bisa dicek dari sana bro. Yang kelima, teman-teman itu kalau dapat job offer, dia itu harus ngasih kontak personnya di sana, di email seperti itu kan. Nah kan biasanya ada tuh kayak signature di email, kayak email paling bawah dia kasih nama, terus dia itu harus ngasih websitenya, dia itu kasih nomor telepon, dia itu biasanya ada juga orang yang ngasih profile LinkedIn dia. Nah ini penting bro, LinkedIn ini adalah sarana untuk teman-teman untuk nge-research itu tuh bener atau enggak. Jadi kalau dapat job offer langsung masuk ke LinkedIn, search namanya dia dan lihat siapa yang udah kerja sama dia itu di review bagus nggak LinkedIn, terus siapa yang udah bekerja, coba teman-teman hubungi siapa yang udah bekerja. Di sana udah gampang banget, semua udah open banget bro. Jadi kalau ada agency yang nutupin susah dicari di LinkedIn, atau dia itu identitasnya itu nggak bisa kebaca gitu, tahu itu tuh adalah penipuan bro. Nah kalau seandainya dia ada nomor telepon di sana, coba langsung telepon, bener nggak nomor teleponnya itu ada atau enggak. Kalau dia ngasihkan alamatnya, alamat perusahaan di sana, langsung cari di Google Map, itu apa itu perusahaannya itu di kantor ataupun di mana, semuanya segera di research, semua di internet, udah gampang banget bro. Yang keenam bro, kalau seandainya ada suatu perusahaan atau suatu agensi di luar negeri yang bilang kamu harus bayar dulu sekian cost untuk proses visa, untuk proses lawyer, ataupun apapun itu yang mengeluarkan duit, lihat itu adalah penipuan bro. Karena apa? Normalnya mereka itu udah nge-hire kita, harusnya dia itu yang entertain kita, yang bisa memfasilitasi kita semua, bukannya malah kita untuk membayar duit. Kalau ada yang minta bayar duit, jangan dikirim berapapun itu, mau $1, mau $500, mau 30 juta, jangan dikirim bro. Karena apa? Karena mereka harusnya itu udah ngeproses semuanya. Nah kecuali bro, kayak kasus gua dulu, gua kan di hire waktu di perusahaan di Amerika kayak gini kan, gua tuh dikirimin dokumen, gua tuh udah dikirimin ada lawyernya dia. Nah gua itu proses visa yang ada di Amerika, yang di embassy Amerika di Indonesia, nah itu tuh gue bayar sendiri, gue proses sendiri, terus dia ntar reimburse ke dia. Bukannya gue itu ngirim duit ke dia, terus dia ngeprosesin ke gue, terus dia ngirim ke gue, enggak bro. Gue bayar sendiri dulu, gue bener-bener bayar ke kasir untuk buat visa itu, gue ambil slipnya itu, terus habis itu bakalan gue ganti duitnya di Amerika sih. Nah itu bener bro, bukannya itu mereka minta duit pakai Western Union atau pakai apapun itu bro. Jangan kirim duit bro. Kayaknya ini masalah penipuan agensi nih, total 100 juta lebih udah nge-report ke gua. Kalau teman-teman itu ada pengalaman ditipu atau ada teman-teman yang lihat kira-kira ini adalah penipuan, langsung masuk aja ke komen di bawah. Langsung aja kasih tahu emailnya apa, orangnya apa, modusnya apa. Ini sebagai salah satu juga follow up kita bro, supaya kita itu nggak ditipu lagi. Jadi kita makin sharing ke orang, makin caring, sharing, terus ya udah kita bisa spot di mana itu adanya penipuan, dan mudah-mudahan orang-orang yang setelah kita itu nggak ketipu lagi. Ya teman-teman semua, cuman teman-teman itu udah ngebantu orang banyak sebenarnya. Terus juga kalau mau dapatin kerja, harus research dulu, jangan langsung diterima. Research, cari, semuanya ada di internet, telepon, tanya orang, experience orang seperti apa, seperti dulunya, sehingga teman-teman itu sampai teman-teman itu tuh yakin. Dan jangan kirim-kirim duit bro, jangan kirim-kirim duit. Ya itu tips dari gua. Nah tips ini sebenarnya gua dapetin dari link-link, sebenarnya ada link-link profesional orang di bawah, gua sharing di bawah. Keep on sharing bro, sharing teman-teman itu ngebantu dan buat kita itu semua menjadi kayak satu grup. Yang satu grup itu yang kita itu nggak mungkin lagi
bisa ditipu sama agensi ini, Bu. Yaudah, itu aja vlog singkat dari gua, dan makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.